لنيل السعادة ورضاه ونقوم بالواجبات في عبادته وتقواه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu hadirin hadirat, anak-anak para santri yang saya sayangi semua, alhamdulillah tiada hentinya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan kajian rutin Selasa, dan hari ini kita akan melanjutkan tema yang sudah kita bahas, yaitu tentang kisah dakwah Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun. InsyaAllah setelah ini boleh diperhatikan mungkin karena ini akhir tahun ya, terkait dengan kondisi mungkin sebagian dari saudara kita ada yang memperingati peringatan agama mereka atau yang lainnya, nanti bolehlah kalau mau dibahas dalam bentuk tanya jawab. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya dengan akidah yang sahih, yang membebaskan umatnya minasyirki ila tauhid, dari kesyirikan kepada tauhid, minaz zulumatil jahiliyah, dari kegelapan jahiliyah, ila nuril islamiyah, pada cahaya Islam, sehingga kita mendapatkan cahaya terang untuk membedakan ainal haq wa ainal batil, yang hak mana yang batil, sehingga mudahlah dengan terangnya cahaya kita melihat dan menilai, lalu kita memilih yang hak meninggalkan yang batil, kita melaksanakan yang diperintah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Jemaah rahimakumullah, hari ini sudah tanggal 20 ya. Nah, nanti terkait hal-hal sensitif, sekarang sudah ada istilah mudik Nataru. Dulu nggak ada istilah itu, Natal dan Tahun Baru, mudik, istilahnya mudik. Dan sekarang sepertinya apakah sengaja direkayasa ataukah begitu alamiah terjadi, sepertinya ramai sekali. Kayak kita ramainya Idul Fitri, bahkan sekarang di-shoot lah di TV, bandara yang ramai, stasiun peta, yang semuanya itu hampir-hampir disamakan dengan Idul Fitri, bahkan dilebih-lebihkan. Bahkan aroma-aroma Natal itu sudah diawali sejak awal Desember. Artinya mereka sebulan lebih memeriahkan kondisi ini. Kalau kita ada yang Idul Fitri barangkali barulah hari ke-25 puasa, mungkin sudah semarak, ada yang mau mudik dan lain-lain. Dan selesai Idul Fitri 2 hari sudah sepi, ya tidak sampai, hanya berapa hari, seminggu lah lebih kurang. Nah sekarang umat Islam ikut-ikutan pula, ya istilahnya mudik Natal. Ya adapun antum pulang kampung misalnya karena udah libur, ya sudah sebut aja lah kita pulang kampung karena libur tanggal merah atau cuti bersama atau apa istilahnya ya. Ya sekarang ini istilahnya mudik Natal, mudik karena Natal dan Tahun Baru. Nah istilah ini sudah mulai muncul. Sebaiknya kita membatasi istilah tersebut dan kita berjaga-jaga jangan sampai anak-anak kita, kalau zaman kita mungkin masih pengajian, masih ada pemahaman yang lama disampaikan para ulama, para ustadz, nanti anak kita sudah dapat pemahaman baru. Ya apalagi kalau mereka ikut-ikutan dalam perayaan agama lain dan juga perayaan pergantian tahun. Harus hati-hati karena ini masalah akidah, bukan sekedar masalah hubungan kemanusiaan ya, masalah akidah, berbeda dengan masalah muamalah. Nah, karena itulah perlu sekali kita tetap ngaji, walaupun di
bulan minggu-minggu ini sekolah pada libur, kita ngajinya tidak libur. Ya, seberapapun yang hadir, kita harus tetap mencerahkan. Yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Namun karena tema kita dibatasi dengan tafsir surah An-Nazi'at, maka pada hari ini kita akan melanjutkan tafsir surah An-Nazi'at tentang kisah Nabi Musa, dan sekarang part 2, bagian kedua. Bagian pertama mulai dari kemunculan Nabi Musa sejak diawali di negeri Mesir ada wilayah otonom yang diberikan oleh Fir'aun kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi dulu Fir'aunnya baik di zaman Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf termasuk orang penting istana yang diangkat di luar orang Mesir. Akhirnya diberilah sebuah wilayah otonom di daerah Mesir yang dimiliki oleh Bani Israel. Jadi Nabi Yusuf mendapat lahan tersebut, tanah yang luas, mengajak semua ayah ibunya dan semua keluarganya, saudara-saudaranya, maka berkembanglah di sana dan akhirnya Bani Israel muncul di situ. Nah, tapi ketika Nabi Yusuf wafat, mulailah Bani Israel disiksa oleh Fir'aun berikutnya. Jadi Fir'aun itu nama raja. Kalau yang baik itu, kalau tidak salah itu suku Heksos. Kemudian suku Mesir yang mengambil alih kekuasaan Fir'aun berikutnya itu suku Akbar. Yang ini yang kejam. Akhirnya sampai zaman Nabi Musa, ya mereka tetap menyiksa Bani Israel. Nah, itu cerita awalnya sampai Nabi Musa, bagaimana keputusan Fir'aun setelah dibisikin dukunnya akan datang dari Bani Israel yang akan mengkudeta, melepaskan kekuasaan Fir'aun. Akhirnya Fir'aun membuat kebijakan setiap anak bayi dibunuh, yang laki-laki, ibu-ibu yang hamil diintelin sampai lahir. Kalau lahir laki-laki maka langsung dibunuh dengan istilah yaqtuluna, membunuh anak-anak laki-laki kalian, wastahyuna nisa'akum, membiarkan anak perempuan, atau dengan istilah yuqatiluna abna'akum, memotong-motong. Jadi Fir'aun sangat kejam, anak bayi saja dipotong-potong. Bahkan dikatakan Fir'aun adil autad, Fir'aun yang memiliki tali temali penyiksa. Jadi autad, tali penyiksa, dengan cara diikat tangan Bani Israel itu, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, dari 4 penjuru ditarik oleh 4 ekor kuda sampai lepas semua kedua tangan dan kaki Bani Israel yang diazab. Begitulah ya bentuk penyiksaan Fir'aun terhadap Bani Israel yang mereka jajah, yang dulunya di zaman Nabi Yusuf mereka malah dapat kemuliaan, sekarang terus-menerus diazab sampai akhirnya Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam. Tolong baterai yang itu dikasih baterai baru nanti itu Nah, kisahnya berlanjut terus ya, kita sudah sampaikan, nggak perlu diulang lagi karena habis waktu. Pokoknya Nabi Musa akhirnya dia selamat dari penyiksaan Fir'aun dengan cara yang Allah tentukan. Ibunya hancurkan di sungai Nil melintasi istana Fir'aun, kemudian didapat oleh istri Fir'aun, lalu hidup dan besarlah di istana Fir'aun, disusui sendiri oleh ibunya Musa sampai akhirnya besar. Terjadi peristiwa penyiksaan oleh Bani Israel, oleh tentara Fir'aun terhadap Bani Israel yang disiksa, akhirnya dibantu Musa, sekali tinju akhirnya mati. Besoknya yang itu bertengkar, Bani Israel yang bertengkar itu besok bertengkar lagi, Nabi Musa mau bantu lagi, katanya, ya Musa, apa kamu ingin bunuh saya sebagaimana engkau bunuh temanku kemarin? Akhirnya Musa ketakutan karena orang sudah tahu kemarin Musa telah membunuh orang lain, dan akhirnya satu keputusan bahwa Musa akan dihukum mati dan menjadi buronan. Akhirnya Nabi Musa lari dengan tanpa bekal apa-apa, bahkan tidak beralas kaki, atau yang lain alas kakinya sudah pada bolong-bolong karena lari ya, lari ke tengah hutan, tidak makan berhari-hari, hanya makan rumput-rumput saja. Sampailah keluar negeri Mesir selamat dan ketemu di negeri Madian, dua orang perempuan yang sedang memberikan air minum untuk ternak mereka, yang dizolimi oleh banyak orang lain yang tidak mempersilahkan perempuan ini memberi minum ternak mereka lebih dahulu, hanya 2 orang saja. Ini terkesan bahwa laki-laki di negeri Madian itu termasuk yang tidak peduli dengan orang lain, terutama wanita yang lemah. Ya, cuma 2 orang, kenapa? Apa solusinya dia ngasih minum? Ya silakan Anda duluan, kan cuma 2 orang. Kalau 1000 orang baru kan. Akhirnya
Nabi Musa kasihan, dibantulah. Pintu sumur dari batu yang berat diangkat oleh Nabi Musa sendiri saja. Yang pintu sumur itu mampu diangkat 6 orang kulit perkasa. Oleh Musa diangkat 1 tangan saja. Begitu kuatnya. Nabi Musa khawatir bahwa kemampuan yang Allah berikan akan membantu orang-orang yang zalim. Apa Nabi Musa berdoa? Rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin. Rabbi bima an'amta alayya, duhai Tuhanku, dengan nikmat yang Kau berikan padaku, maka ya lan akuna, sekali-kali aku janganlah menjadi zahiran lil mujrimin, penolong bagi pelaku dosa besar. Jadi Musa tidak mau kemampuannya, kepandaiannya, kemudian kekuatan fisiknya, mungkin ada kekayaannya, ya, pemikiran yang cerdasnya membantu kemulusan bagi pelaku dosa besar. Doa Nabi Musa kedua apa? Ketika sudah mukul mati orang dekat Fir'aun, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli, duhai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Ingat tuh, doa pertamanya apa? Rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin. Ayo, apa dulu? Rabbi bima, coba, an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin. Lagi coba, Rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin. Rabbi, wahai Tuhanku, bima an'amta alayya, dengan nikmat yang Kau karuniakan kepadaku, falan, maka janganlah sekali-kali aku menjadi zahiran, penolong lil mujrimin, bagi pelaku dosa besar. Jadi Nabi Musa berdoa apa yang dia miliki dari kelebihan harta, tenaga, kepandaian, jangan pernah menjadi penolong pelaku dosa besar. Nah, sekarang kita punya apa di rumah kita? Mungkin kita kuat, berarti tenaga kita. Mungkin kita kaya, berarti harta kita. Mungkin kita pandai, berarti keilmuan kita. Jangan sampai semua itu menolong orang-orang pendosa. Jadi pembela hukum bagi pelaku dosa itu nggak boleh, karena dia ngerti hukum hanya jadi pengacara bagi pelaku koruptor, bagi pembunuh, itu nggak boleh. Atau memuluskan korupsi dengan kepandaiannya, atau memuluskan kejahatan. Nah, itu doa Nabi Musa, jangan sampai. Bagaimana kita, kelebihan kita, jangan sampai harta yang ibu miliki, ibu belanjakan untuk menolong orang-orang kafir dengan memberi keuntungan bagi mereka. Nah, termasuklah memasukkan dana tabungan uang di bank-bank kafir, itu termasuk menolong. Kenapa coba? Dana kita dipakai oleh mereka, jadi perumahan, jadi modal mereka, jadi semua itu karena kita nabung di situ. Ya, kenapa ada Citraland tinggi-tinggi ya? Itu semua mereka punya hotel Ciputra ini, Ciputra. Dari mana dana mereka bisa bangun? Dari tabungan ibu-ibu yang di Abang ABC, ya mereka yang pakai, bukan kita. Jadi ini nggak boleh. Nabi Musa berdoa jangan sampai potensi yang ada dirinya membantu orang-orang berdosa. Yang kedua, ya doanya Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli, ketika telah berbuat kesalahan yang enggak disengaja, akhirnya orang kafir itu mati, maka Nabi Musa merasa ini zalim, saya yang menzalim orang, enggak sesuai, dia hanya menyiksa tapi saya membunuh, tapi Musa tidak sengaja. Kata Musa, Rabbi inni zalamtu nafsi, duhai Tuhanku, aku telah menzalimi diriku sendiri, faghfirli, ampuni dosaku. Tidak apa-apa kita wiridkan doa-doa Nabi Musa ini ya.
Karena Nabi Musa langsung diijabah semua dosa-dosanya, tidak ada yang ditolak, langsung detik itu juga Allah kabulkan semua doa-doa Nabi Musa. Nah, doa yang ketiga, ketika dia kelaparan setelah menolong dua orang anak Nabi Syuaib, maka beliau berteduh di sebuah pohon. Beliau berdoa apa? Rabbi lima anzalta alayya, apa? Rabbi lima, duhai Tuhanku, terhadap apa-apa anzalta yang kau turunkan alayya kepadaku, min khairin, dari kebaikan apapun, min khairin fakir, aku sangat butuh. Nah, ini doa orang krisis. Doa krisis ini, coba doanya apa? Rabbi lima, coba Rabbi lima anzalta alayya, ilayya ya, Rabbi lima anzalta ilayya min khairin faqirun, ya Tuhanku, terhadap apa-apa yang Engkau turunkan kepadaku, min khairin, kebaikan apapun, faqir, aku sangat butuh. Nah, kalau enggak terlalu cepat, enggak sempat ditulis, ini ada YouTube-nya, buka di YouTube-nya, dia ada Rabbi lima anzalta ilayya min khairin faqir. Nah, tibalah kita ke doa yang berikutnya setelah selesai 10 tahun mas kawin untuk menikah kepada salah seorang anak Nabi Syuaib. Lalu 10 tahun Nabi Musa rindu kembali ke Mesir. Lalu tiba-tiba ke Mesir dalam perjalanan musim dingin, Nabi Musa bersama istrinya melihat ada api. Melihat ada api, Nabi Musa pun mendekat. Kenapa? Karena musim dingin, dia ingin istrinya supaya dapat hangat dari nyala api. Tahu-tahu api itu membimbing Musa kepada Tuhannya. Nah, inilah awal muawalnya. Jadi Musa di training di situ. Idhab, sebelumnya Nabi Musa di training oleh Allah sebelum disuruh pergi menghadap Fir'aun. Di antaranya di lembah tua itu Nabi Musa ditanya oleh Allah, ya Musa, saya ini Tuhanmu, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni, aku Tuhanmu, sembahlah aku, aqimus salata li dzikri, dan seterusnya. Kita sudah bahas ya, sampai Allah berfirman, wa ma tilka bi yaminika ya Musa, apa yang di tanganmu ya Musa? Qala ya asaya tawakkau 'alaiha wa ushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Ini tongkatku, dengan tongkatku itu aku mengangon domba-dombaku dan aku bertelekan dengan tongkatku itu, dan masih banyak fungsi yang lain. Kata Allah, qala alqiha ya Musa, lempar tongkatmu itu. Walqa fa idza hiya hayyatun tas'a, jadilah dia ular raksasa. Musa pun ketakutan, lari ke belakang. Kata Allah, qala alqiha ya Musa, Musa lagi ketakutan, ularnya besar banget. Ya, tadi bayangkan. Akhirnya Musa disuruh balik, ya Musa, ambil kembali. Ya, kata Allah, sanu'iduha siratal ula, saya kembalikan ke bentuk semula. Akhirnya diambil jadi tongkat lagi. Lalu dikasih lagi training kedua. Tiba-tiba Nabi Musa disuruh mengepitkan tangannya, tiba-tiba keluarlah cahaya putih. Nah, ini adalah linuriyaka min ayatinal kubra. Setelah di training Allah perlihatkan, maka kata Allah, idhhab ila fir'auna innahu tagha. Sekarang berangkatlah menemui Fir'aun, dia telah melampaui batas. Tapi Musa merasa kurang pede. Beliau berkata, qala rabbi shrah li sadri, duhai Tuhanku, rabbi shrah li sadri. Nah, ini doa keberapa? Doa keempat, ya, doa keempat. Apa doanya? Rabbi shrah li sadri, duhai Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Ya, wa yassir li amri, mudahkanlah semua urusanku. Nah, ini anak-anak kemarin lomba kalah semua, enggak doa ini sih. Ya, saya bilang doa dulu. Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Wa yassir li amri, mudahkan semua urusanku. Nih, kalau lomba dimudahkan, mudah menangnya. Ya, alhamdulillah anak kita enggak ada lapangan futsal di sini. Kemarin lomba futsal Ciputat BSD. Jadi lawannya Forum Masjid Musra BSD. Ada berapa masjid itu?
Anak ini kita berhasil juara 1 lomba futsal. Bayangkan melawan anak-anak BSD, anak-anak orang kaya. Karena kita ini juara 1 final. Nah, ini perlu dikasih apresiasi. Nanti kita bikin spanduk gede-gede ya. Juara 1 MI, selamat, sukses. Ya, juara futsal. Lawannya anak-anak BSD yang sekolahnya di insan cendekia, yang sekolah-sekolah elit gitu ya. Padahal MI Beki tidak punya lapangan futsal, nggak punya, tapi jago-jago main futsalnya. Walaupun harus ada sedikit pengorbanan ya, si Akmal mengalami cedera tangan. Mudah-mudahan Allah kasih sembuh secepatnya ya. Ya, ini perlu diberitakan bahwa kita tidak hanya mengandalkan hafalan Quran, ternyata futsal pun jago. Tapi yang MTS-nya keok sebelum menang. Karena nggak baca ini, nggak baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, mudahkan semua urusanku ya Allah, kata Nabi Musa. Wahlul 'uqdatam min lisani, ya Allah, lepaskanlah semua yang mengikat di lisanku. Nah, ini lomba tahfiz itu begitu. Wahlul 'uqdatam min lisani, ya Allah, semua yang menghalangi lisanku untuk mengucapkan dakwah, untuk hafalan Quran dunia, Allah lepaskan semuanya supaya lancar semuanya. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, sehingga mereka paham yang aku sampaikan, sehingga mereka tahu, ya, mereka mudah memahami yang aku sampaikan. Yafqahu qawli. Dan doa Nabi Musa diikuti dengan doa yang berikutnya, apa? Waj'al li waziran min ahli Harun akhi, jadikanlah penolongku untuk dakwah menghadapi Fir'aun ini, jadikan saudaraku Harun akhi, jadikan saudaraku Harun jadi nabi. Langsung jadi nabi. Harun kakak Nabi Musa, saudara seibu, langsung jadi nabi. Bayangkan doa Nabi Musa, Bu. Semua dikabulkan. Padahal pertama dia minta supaya lancar dakwah. Lisan beliau cadel karena dari kecil menelan bara. Langsung Allah lepaskan ikatan lidahnya dan beliau lancar. Tapi Nabi Musa belum pede, minta supaya Harun jadi nabi. Nanti Harun yang jadi juri caranya, yang akan nyampaikan ke Fir'aun dakwah. Ya, langsung Allah kabulkan. Karena huwa afsahu minni lisana, kata Nabi Musa, Harun ini afsahu minni lisana, lebih fasih lisannya daripada aku, kata Nabi Musa. Nah, langsung seorang Harun jadi nabi. Fir'aun melampaui batas dari sisi akidah dan dari sisi kemanusiaan. Secara akidah dia sudah syirik. Lalu tidak hanya syirik, mengaku Tuhannya bangsa Mesir. Jadi Fir'aun umurnya panjang, hartanya banyak, kekayaannya banyak, pasukannya banyak, luas kekuasaannya, sehingga umur ratusan tahun Fir'aun masih muda. Jadi awet muda, pikiran cerdas. Karena itu dia sombong, dia mengatakan saya Tuhan bangsa Mesir. Awalnya Fir'aun hanya mengaku sebagai Tuhan bangsa Mesir dan masih mengerti Tuhan-Tuhan lain. Kalau ada Tuhan yang lain, maka itu masih di bawah saya, kata Fir'aun. Dan di antara melampaui batasnya tadi, Fir'aun ya membunuh anak-anak. Ya, dia memotong-motong bayi laki-laki yang lahir. Di antara lagi lewat melampaui batas apa? Membunuh dengan cara mengikat Bani Israel kedua tangan dan kedua kakinya dengan tali, lalu ditarik dengan 4 ekor kuda dari 4 penjuru. Dan nanti di antara melampaui batas Fir'aun adalah yang paling dahsyat, dia mengaku Tuhan paling tinggi. Tapi itu nanti setelah berhadapan dengan Musa. Nah, ketika Musa berangkat bersama Harun, jadi 2 orang saja. Bayangkan 2 orang menghadapi Fir'aun dengan segala kekuasaannya, militernya, tentaranya, para algojo-algojonya. Ya, Musa berani setelah ditraining oleh Allah di lembah suci yang bernama Tua. Sampailah Nabi Musa. Ternyata setelah sampai, bukan Nabi Harun yang jadi juru bicara. Tadinya agak pede, sekarang pede. Nabi Musa langsung yang bicara dengan Fir'aun. Yang tadinya cadel sudah tidak lagi. Tuh, makanya doa ini mustajab.
Ya, saya saja saya sampaikan kepada anak. Saya ini setiap Jumat khutbah. Sebelum khutbah itu, ketika protokol lagi pengumuman di masjid, saya baca 7 kali, Pak. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. 1. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sampai 7 kali, walaupun hampir tiap Jumat saya tidak pernah tidak khutbah. Selama setahun itu 52 kali. Walaupun isi khutbahnya itu saja. Ya kan, beda-beda masjid. Itu aja. Tapi tetap saya baca itu. Nah, Nabi Musa sekali berdoa langsung hilang cadalnya. Tadinya Harun yang mau jadi juru bicara, sekarang Musa langsung menyampaikan. Jadi Harun nonton saja, diam aja Nabi Harun. Tadinya Nabi Harun siap-siap jadi juru bicara ya. Ternyata Nabi Musa yang langsung bicara dengan Fir'aun. Kata Nabi Musa, hal laka ila an tazakka, fakul hal laka ila an tazakka. Hai Fir'aun, apakah masih ada dalam dirimu keinginan untuk tazakka, mensucikan diri? Tazkiyatun nafs. Ya Fir'aun, engkau manusia masih punya hati nurani. Ibu bisa maju nggak, Bu? Ini masih berdesakan di belakang. Tolong agak maju ya di sini biar ngasih kesempatan yang di belakang. Kayaknya nggak enak banget kalau sumpah di belakang ya, padahal di depan banyak kosong. Ya, silakan ke depan, Bu. Yang kasih kesempatannya ini. Maaf. Ya, silakan Bu, silakan Bu. Ya, fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Yang paling depan barokah, yang paling banyak ilmunya. Yang paling depan didoakan hartanya berlimpah, barokah, rezekinya banyak. Ayo. Yang paling depan istrinya suaminya setia, ayo. Yang paling depan anaknya jadi hafiz-hafizah, ayo doain. Ayo ke depan Bu. Ya, nggak enak kalau bertemu di belakang. Silakan Ibu maju. Ya, anak-anaknya jadi ulama besar yang di depan. Ya, silakan. Nah, jadi Nabi Musa langsung dikabulkan. Langsung dia ngomong, apa masih ada dalam hatimu keinginan untuk mensucikan diri, wahai Fir'aun? Nabi Musa berdakwah dengan lemah lembut. Ya, dalam surat lain di surah Al-Qasas, beliau menyampaikan, ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata di surat Al juga ya, bukan surat Al-Qasas, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. La'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Katakanlah kepada Fir'aun, wahai Musa dan Harun, ya, qawlan layyina, kata-kata yang lemah lembut, la'allahu yatadakkaru aw yakhsha, supaya dia yatadakkar, ingat ya Allah, yakhsha, lalu takut kepada Allah. Jadi Musa berdakwah dengan siapa? Dengan manusia yang paling bengis kan? Tapi apa Nabi Musa berkata dengan keras, berkata dengan mencaci-caci, bid'ah, kafir, ya ada begitulah. Bahkan tidak menggunakan fi'il amr. Nabi Musa berkata, ya Fir'aun, ya ati Allah wa atiur Rasul, taatlah pada Allah dan wa ati' taat padaku. Tidak seperti itu. Bahkan Nabi Musa mengatakan, wahai Fir'aun, masih adakah di hatimu keinginan untuk berubah menjadi lebih baik? Nah, jadi inilah dakwah ya, tidak harus keras, tidak harus langsung ketemu orang yang salah, engkau dosa besar, bid'ah, ya, masuk neraka jahanam, mana ada di zaman Nabi seperti ini. Nah, langsung begitu saja. Perlu proses untuk mengingatkan. Nabi Musa ya berdakwah Fir'aun yang paling durhaka dengan lemah lembut. Ya, makanya kalau kita berdakwah dengan orang yang sangat pendosa, mungkin kita ketemu lalu kita keras, ya bayangkan kita bukan Nabi seperti Musa. Nabi Musa saja lemah lembut. Dan yang kita dakwai bukanlah orang yang ingkar seperti Fir'aun. Mungkin dia ingkar juga, tapi keingkarannya mungkin masih di bawah Fir'aun. Ya, maka berdakwahlah qaulan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha, dengan perkataan lemah lembut agar dia yatadakkaru aw yakhsha. Masih adakah di dalam dirimu
rasa ingin mensucikan diri wahai Fir'aun. Nah, ini langkah pertama menuntut ilmu. Langkah pertamanya la'allahu yatazakka, tazkiyatun nafas, mensucikan diri. Nah, ini langkah awal. Jadi kalau kita mau sukses menuntut ilmu, maka yang pertama bersihkan niat lillahi ta'ala. Kosongkan hati dari keinginan-keinginan lain. Ya, langsung kepada Allah saja, semuanya dibersihkan hatinya. Nah, setelah itu apa? Itu kata Nabi Musa di qaulan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Supaya yang menuntut ilmu itu yatadzakkar. Kalau hatinya sudah bersih, niatnya sudah tulus, yatadzakkar artinya tadzkirah, siap dinasehati. Jadi orang yang menuntut ilmu itu siap diberi nasihat. Setelah dia sucikan niat, lalu siap disalahkan atas kesalahannya. Nah, kadang-kadang ada yang menuntut ilmu tapi tidak mau disebut kesalahannya. Padahal kalau mau berhasil menuntut ilmu harus siap disalah-salahin. Untuk apa? Yakhsha, supaya muncul khasyatullah, takut kepada Allah. Sehingga seorang yang mendapatkan ilmu bukan menjadi sombong, ilmunya menyebabkan dia khasyatullah, takut kepada Allah, bukan sombong. Jadi kalau ada orang berilmu malah sombong, ini di luar tujuan dari menuntut ilmu. Jadi apa tuh rukun menuntut ilmu yang pertama? Apa? Tazkiyatun nafas, sucikan diri. At-tazkiyah, sucikannya. Yang kedua, yatadzakkar, apa? Yatadzakkar atau tadzkirah, siap disalahin. Jadi kalau kebetulan lagi nuntut ilmu, kebiasaan kita yang salah diberitahu, ya terimalah. Memang kita ini bukan makhluk yang suci dan manusia tidak luput dari kesalahan, ya. Kemudian yakhsha, hasilnya apa? Yakhsha, akan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada yang nuntut ilmu malah dia tidak takut kepada Allah, malah dia semakin sombong karena ilmunya. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Wa ahdiya, aku beri petunjuk, aku tuntun engkau ya Fir'aun, ya, supaya engkau ada rasa takut. Nah, al-hidayah. Jadi al-hidayah itu adalah materi ilmu yang disampaikan itu, al-hidayah, agar memberikan petunjuk. Dengan petunjuk itulah terjadi perubahan. Jadi dibimbing oleh Musa dan diperlihatkan kepada Fir'aun, di antaranya Farahul ayatul kubra. Farahul ayatul kubra, maka diperlihatkanlah kepada Fir'aun, ya, ayat-ayat yang besar, yaitu ini kalau dibahas sebagai penuntut ilmu, materi-materinya, konten yang dituntut ilmunya apa saja, ayat-ayat Allah kepada Fir'aun agar terwujud sebagai manusia yang mensucikan diri, lalu memiliki rasa takut kepada Allah SWT, mendapat hidayah. Maka diperlihatkanlah kepada Fir'aun beberapa ayat Allah. Di antaranya dalam surat Al-A'raf ayat 133, Fir'aun yang melakukan dosa besar dengan segala macam perbuatan melampaui batas, maka kata Allah, fa'arsalna 'alaihim tufana, dikirimkanlah kepada mereka banjir. Jadi pertama kali banjir, semua tergenang, at-tufan, diikuti dengan angin badai. Lalu pertanian Fir'aun semuanya gagal. Nah, kata Fir'aun, ini nggak wajar ini, mesti karena sesuatu ini. Ada Musa ini, panggil Musa, panggil, ya Musa, ini banjir di mana-mana, tolong dong, ya, supaya Tuhanmu menghilangkan banjir ini. Aduh, kalau saya berdoa pada Allah lalu air banjir ini surut, apakah engkau mau beriman? Yes, beriman, tapi ini dulu, keringkan dulu dari banjir ini, kata Fir'aun. Kalau kering mau beriman, iyalah, saya pikir-pikir, deal, iya deal, nantilah deal pokoknya. Mau keringin dulu, kata Fir'aun. Akhirnya kering. Ternyata Fir'aun tidak beriman. Fa'arsalna 'alaihim tufan. Kemudian setelah
terjadi banjir kering, belum juga beriman. Wal jarad wal kummala wad dafadi'a wad damma ayatin mufassalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Setelah itu datangi jarad, belalang, ya, belalang menghabisi semua peternakan pertanian Fir'aun, habis semua gandum dan padi-padinya. Mau panen besoknya sudah habis oleh belalang. Akhirnya paceklik, akhirnya diimporlah makanan dari wilayah Bani Israel, dikirimlah, ya. Nah, ini memberi kekayaan kepada Bani Israel sebenarnya. Setelah kaum Fir'aun kehabisan gandum dan perbekalan, tak lama kemudian belum juga beriman, Allah kirim lagi wal kummala, kutu-kutu. Tadinya gagal panen, dibelilah hasil pertanian dari wilayah Bani Israel, dan akhirnya mereka beli sebanyak-banyaknya, disimpan di gudang-gudang. Tahu-tahu habis semua oleh kutu-kutu yang disimpan itu. Waduh, bahkan kutu ada di mana-mana, ada di kasur-kasur, ada di meja, di kursi. Akhirnya geli Fir'aun, gak bisa apa-apa. Dipanggil, ya Musa, ini kutu ini, ada apa ini? Coba mintakan kepada Tuhanmu supaya dihilangkan. Kalau hilang gimana? Mau beriman? Ya hilangin dulu lah. Mau beriman nggak? Iya beriman. Deal. Akhirnya bisa berdoa. Kutu-kutu hilang. Fir'aun durhaka lagi. Panggil Musa, panggil lagi. Ini Musa gimana ini? Ya, mau beriman nggak? Mau. Doa lagi, doa. Ternyata Fir'aun bohong lagi, tidak beriman setelah kodok bersih. Kemudian wadama dan darah, semua sumur-sumurnya jadi darah, perbekalan air jadi darah, ya, danau-danaunya jadi darah, semua betul-betul darah. Akhirnya mereka tidak bisa minum, tidak bisa dapat sumber minum, minta impor air dari airnya kaum Bani Israel bersih, semuanya diimpor oleh Fir'aun, ya. Sampai di negeri Fir'aun yang diimpor jadi darah lagi. Waduh, nggak benar ini. Akhirnya panggil Musa, ya Musa, gimana ini? Mau beriman nggak? Mau. Doa lagi, hilang darah, tidak beriman lagi. Fa'arahul ayatal kubra. Ternyata Fir'aun belum juga beriman dengan segala tanda-tanda mukjizat tadi, ya. Fir'aun ini, ya begitulah. Setelah itu bagaimana respon Fir'aun terhadap tanda-tanda fa'arahul ayatal kubra? Fakadzdzaba wa 'asa. Pertama, Fir'aun mendustakan semua itu, bukan dari Tuhan. Ini sihir Musa, ya, bukan dari Tuhan ini. Musa ini memang jagonya tukang sihir. Bahkan nanti setelah tukang sihir Fir'aun kalah semua dengan Nabi Musa, Fir'aun nuduh Nabi Musa itu memang pelatih sihir dari semua tukang sihir. Jadi nanti begitu kisahnya, ya. Jadi Fir'aun mendustakan, wa'asa, lalu bermaksiat. Maksudnya apa? Semakin menjadi-jadi menyiksa Bani Israel. Fakadzdzaba wa 'asa. Fir'aun mendustakan seluruh ayat al-kubra, mukjizat didustakan semuanya. Lalu dia membantai kembali kaum Bani Israel. Dan memang 'asa, berbuat dosa itu seringkali diawali dengan kadzdzaba, mendustakan. Jadi orang yang berbuat dosa besar itu sekaligus melakukan dua dosa besar. Katakanlah orang berzina. Orang berzina itu pertama dosanya dosa zina, dosa keduanya apa? Dosa mendustakan. Apa yang mendustakan? Mendustakan sifat Allah, bahwa Allah Maha melihat perbuatannya, bahwa Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui dia telah berbuat dosa. Jadi orang berbuat dosa besar itu melakukan dua dosa besar. Pertama, dosa maksiatnya itu sendiri. Yang kedua, dosa mendustakan Allah. Fir'aun juga. Jadi contohnya Fir'aun. Jadi orang yang korupsi, dia mendustakan bahwa Allah Maha melihat korupsinya itu. Itu yang pertama. Itu yang paling parah sebenarnya, karena itu terkait dengan akidah. Yang kedua, dosa korupsinya itu, ya. Termasuk orang yang berbuat maksiat dalam kegelapan, atau bermaksiat dalam kesendirian, bermaksiat ketika ke Singapura sendirian, gak ada yang lihat, ternyata ada orang yang bukan muhrimnya misalnya. Nah, dia telah mendustakan Allah. Yang pertama, ini terkait akidah. Yang kedua, berbuat zinanya itu sendiri. Jadi sekaligus dua.
bergabunglah dosa kadzdzaba dan dosa asa, mendustakan dan berbuat maksiat. Kadzdzaba wa asa. Tidak cukup berbuat maksiat, wa summa adbara yas'a, adbara berpaling, yas'a berupaya melawan, yas'a mengumpulkan semua kekuatan untuk melawan. Jadi Fir'aun mendustakan, lalu tetap berbuat maksiat, kemudian adbara berpaling, dan yas'a. Apa yas'a? Melakukan perlawanan. Ya, perlawannya banyak tuh. Di antaranya dengan cara apa? Membuat perlawanan. Fahasyara, fanada, fahasyara mengumpulkan. Enggak disebut objeknya. Kalau nggak disebut objeknya berarti mengumpulkan apa saja, termasuk mengumpulkan tentara-tentara, militer-militer, semua kekuatan, mengumpulkan para tukang sihir, fahasyara, mengumpulkan yang masih loyal kepada Fir'aun. Dibuatlah pendukung-pendukung, sukarelawan Fir'aun, buzzer Fir'aun, semua dikumpulkan. Fahasyara. Nah, setelah fahasyara, maka mengumpulkan semua kekuatannya, mengumpulkan tukang sihirnya, fanada, lalu dia menyeru, dia berkata kepada semua pengikut-pengikutnya, kepada teman-teman Fir'aun, kepada loyalis Fir'aun, ya, apa katanya? Faqala ana rabbukumul a'la. Nah, inilah dosa keduanya setelah mengaku Tuhannya Mesir. Sekarang mengaku Tuhan yang paling tinggi dari semua Tuhan. Jadi Fir'aun mengakui banyak Tuhan dan dia juga termasuk Tuhan, dan dia yang paling tinggi. Kalau ada Tuhan lain, maka itu di bawah Fir'aun. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun, sayalah Tuhan yang paling tinggi. Setelah itu terjadilah ya Musa ya final tadinya, dengan segala bukti-bukti tadi ya, belalang, kutu, kodok, itu hanya awalan. Sekarang final, bukan antara Argentina dengan Prancis, tapi antara Musa dengan tukang Fir'aun, tukang sihir. Nah, rincian final ini, duel akhir ini di surat Toha dari 65 sampai 71. Setelah berkumpul semua tukang sihirnya Nabi Musa, faqalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Ya Musa, silakan, kau dulu yang nyerang kami atau kami dulu? Kata tukang sihir Firaun. Qala bal alqau. Kata Musa, ya alqu, kalian silakan menyerang duluan. Lalu para tukang sihir Firaun melemparkan tongkat-tongkat, melemparkan tali-tali, fa idza hibaluhum wa asiyuhum, ya, tali-tali mereka dan juga tongkat-tongkat yang dilemparkan tukang sihir Fir'aun, yukhayyal ilahi min sihrihim annaha tas'a, ya, jadilah ya ular-ular dari sihir mereka yang menggeliat bergerak. Fa wajasa fi nafsi khifatan Musa. Musa pun ketakutan. Musa pun takut. Ya, jadi sekali Nabi pun ya, ketika ada sihir yang ternyata itu ada rasa takut. Fa wajasa, ada rasa khifatan Musa, ada rasa takut dalam hati Nabi Musa. Jadi memang hati-hati sekali, sihir itu berpengaruh ya, kepada Nabi sekalipun berpengaruh. Nabi Muhammad pernah juga disihir dan diruqyah ya, dengan surat Al-Falaq dan An-Nas. Berkali-kali kalau Nabi disihir, beribu-ribu kali. Dari ribuan kali sihir itu mungkin sekali lolos, sekali atau 2 kali ya, Nabi pernah berat di kepalanya karena ada sihir yang masuk. Nah, hati-hati, kita harus berlindung ke Allah dari ya sihir. Di antaranya bacaan ayat kursi, juga bacaan 2 surat Mu'awwizatain, 2 benteng, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. 2 benteng Mu'awwizatain, 2 benteng yaitu surat Al-Falaq, An-Nas. Nabi Musa saja terpengaruh dengan sihir. Tapi Nabi Musa sudah training oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Qulna la takhaf innaka antal a'la. Ya Musa, jangan takut, engkau lebih hebat. Kan sudah training di lembah Gunung Tua, Bukit Tursina, bil wadil muqaddas Tua, ketika tongkat jadi ular raksasa, ketika keluar cahaya
dari badan Nabi Musa. Kata Allah, walqi ma fi yaminika, lemparkanlah yang ada di tangan kananmu, talqaf ma sana'u, maka berubah jadi ular raksasa yang melahap semua ular dari tukang sihir Fir'aun. Innama sana'u kaidu sahir, sesungguhnya semua itu hanya buatan tukang sihir. Wala yuflihu sahiru haitsu ata. Ya, dan ini ayat ruqyah. Kalau nanti ruqyah baca ini, wala yuflihu sahiru haitsu ata. Ya, wala yuflihu sahiru haitsu ata, wala yuflihu sahiru haitsu ata, wala yuflihu sahiru haitsu ata. Kalau kita mendapati orang disihir, diguna-guna, maka ini ayat ruqyah yang paling mujarab, ya, yang dampaknya luar biasa. Ya, innama sana'u kaidu sahir, sesungguhnya semua itu adalah perbuatan tukang-tukang sihir. Wala yuflihus sahiru haitsu ata, dan tidak akan pernah menang tukang sihir itu dari manapun datangnya. Nah, ini ya, kalau antum meruqyah ada yang diguna-guna, ini doanya, innama sana'u kaidu sahir wala yuflihus sahiru haitsu ata. Ya, karena memang ketika ruqyah lawan sihir dan dukun, ya ini doa Nabi Musa, doa-doa Nabi Musa yang tadi sama ini ayat ini. Ayat ini mengatakan semua upaya tukang sihir itu adalah semua upaya tukang-tukang sihir. Wala yuflihus sahir, tukang-tukang sihir tidak akan pernah menang haitsu ata, dari manapun datangnya. Innama sana'u, coba apa ayatnya? Innama sana'u kaidu sahir wala yuflihus sahiru haitsu ata. Apa? Innama sana'u kaidu sahir wala yuflihus sahiru haitsu ata. Nah, itu dibaca 7 kali, ya, baca 3 kali, baca 7 kali, baca 17 kali, ya, 99 kali. Oh, rasanya ini kena dukun ini kena santet ini, nak guna-guna ini. Nah, ini ayatnya. Apa namanya? Innama sana'u kaidu sahir, innama sana'u kaidu sahir wala yuflihus sahiru haitsu ata. Innama sana'u kaidu sahir wala yuflihus sahiru haitsu ata. Innama sana'u kaidu sahir wala yuflihus sahiru haitsu ata. 3 kali, enggak juga. 7 kali, enggak juga. 99 kali. Nah, akhirnya kalah semua. Tukang sihir melihat, aduhai, ini bukan sihir, ini bukan sihir. Kalau sihir tidak akan seperti ini, kata hebat-hebatnya tukang sihir. Lalu akhirnya tukang sihir semuanya, ya, beriman. Fa'alqiyas saharatu sujada. Akhirnya tukang sihir Fir'aun ngaku kalah dan sujud semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qalu, lalu bersyahadat, amanna bi rabbi Harun wa Musa, kami beriman kepada Tuhan Nabi Harun dan Musa. Ya, akhirnya berimanlah tukang sihir. Lalu tukang sihir pun divonis oleh Fir'aun. Qala amantum lahu qabla an adzana lakum, kalian beriman kepada Musa sebelum saya izinkan. Marah Fir'aun. Ya, apa kata Fir'aun? Kalian tidak tahu kalau Musa itulah tukang sihir. Sesungguhnya innahu lakabirukum alladzi 'allamakumus sihr, sebenarnya Musa itu luar biasa sihirnya. Kalian dan Musa sebenarnya sama-sama satu pihak. Kalian dan Musa sebenarnya berpura-pura bermusuhan. Sesungguhnya dia, Musa itu, lakabirukum, guru besar kalian, alladzi 'allamakumus sihr, yang ngajarin kalian sihir. Jadi Fir'aun cerdas, dia tahu bahwa tukang sihirnya kalah dengan Musa, dan ini ditonton oleh seluruh rakyatnya, Bani Israel dan rakyat Mesir, untuk mengelabui rakyat Mesir dan Bani Israel. Yang mengatakan apa? Sesungguhnya Musa dengan tukang sihir ini, mereka telah berbuat sandiwara di depan saya. Tukang sihir ini adalah murid-muridnya Musa. Pas di hadapan saya pura-pura bermusuhan. Hei rakyatku, kalian semua sudah tertipu oleh Musa dan tukang sihir ini. Innahu lakabirukum
alladzi 'allamakumus sihr, yang telah mengajarkan kalian semua wahai tukang sihir dengan sihirnya Musa. Akhirnya apa kata Fir'aun? Saya bikin SK, Kepres. Fir'aun pun mengeluarkan Kepres, yaitu penghukuman massal terhadap tukang sihir dengan cara dibunuh. Falau qati'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum fi judhu'in nakhli wa la ta'lamunna wa la ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adaban wa abqa. Saya keluar SK, semua yang beriman kepada Musa dihukum mati dengan cara falau qati'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf, dipotong tangan dan kaki secara silang, potong tangan kanan, potong kaki kiri, potong tangan kiri, potong kaki kanan, semua tukang sihir dipotong seperti itu. Setelah itu wala usallibannakum, disalib di tiang. Udah dipotong tangan kaki, untuk apa dipotong tangan kaki baru disalib? Supaya mengeluarkan darah hidup-hidup. Ketika darah mengucur hidup-hidup, maka datanglah para burung-burung pemakan bangkai mematok-matok tukang sihir tersebut sampai mati. Ya kalau disalib aja langsung, burung bangkai belum pada datang, karena darahnya baru darah yang ditusuk di salib itu saja. Tapi kalau dipotong tangan dan kaki, darah keluar, ya tangan sampai lengan, kaki sampai lutut, maka darah mengucur, burung bangkai berdatangan dengan cepat lalu mematok-matok, makan daging tukang sihir itu sampai semuanya mati. Matilah semua tukang sihir dengan cara kejam. Jadi penyiksaan dengan cara salib itu adalah cara Fir'aun. Cara Fir'aun menyiksa semua yang dianggap berkhianat kepada Fir'aun, disalibnya. Jadi salib itu adalah alat penyiksa Fir'aun. Ya kalau alat penyiksa ya masa jadi suci. Nah itu yang dilakukan Fir'aun. Akhirnya ya Fir'aun murka, ya mempersiapkan serangan habis-habisan untuk menghabisi semua Bani Israel di wilayah otonom ya. Jadi Bani Israel memang sudah punya wilayah otonom sejak zaman Nabi Yusuf. Nah setelah itu pasukan raksasa mengejar untuk mengeksekusi semuanya. Tiba-tiba malamnya Bani Israel sudah dibawa oleh Nabi Musa untuk melarikan diri. Jadi malam itu eksekusi besar-besaran terhadap tukang sihir. Yang lolos sempat bersama Musa ada. Nanti yang lolos ini juga aneh, ini baru mualaf ya. Samiri diantaranya tukang sihir yang lolos itu. Nanti bikin masalah juga tuh Samiri, tapi itu kisah berikutnya dengan Nabi Bani Israel. Nah di antara yang lolos ini mereka lari malam itu juga. Eksekusi terhadap tukang sihir yang ratusan itu juga malam itu. Jadi nggak sempat nangkapin Bani Israel. Rencananya Bani Israel akan ditangkap besoknya. Malamnya Musa sudah membawa lari semua Bani Israel. Selesai penyiksaan pembantaian terhadap tukang sihir malam itu, Fir'aun memerintahkan pasukannya untuk menangkap semua Bani Israel untuk kembali mengadakan eksekusi, ya pembersihan etnis. Ternyata wilayah Bani Israel sudah kosong, sudah lari. Akhirnya Fir'aun mengerahkan semua tentaranya tanpa kecuali untuk mengejar Musa sampai ke Laut Merah. Ya, nah kemudian sampailah ya ke Laut Merah. Dengan singkat cerita, Fir'aun, ya, Musa dan Bani Israel sudah tidak bisa lagi lari karena sudah di depannya laut, di belakangnya tentara Fir'aun. Lalu Allah berkata, ya Musa, angkat tanganmu, tongkatku ya Allah, pukulkanlah tongkatmu. Akhirnya dipukulkan tongkatnya ke Laut Merah, maka terbelahlah laut. Dalam tafsir Mukatsir disebutkan ada 12 jalur. Jadi bukan satu jalur, ya 12 jalur. Jadi laut terbelah, sini jalur,
seperti terowongan, di tengahnya air sampai ke atas, jalur kedua air sampai ke atas, jalur ketiga seterusnya begitu sampai 12. Dan setiap suku Bani Israel dipimpin oleh kepala sukunya untuk melintasi tiap jalur tersebut. Akhirnya mereka semua lari, dipukul laut membelah, Musa dan Bani Israel pun menyeberang. Awalnya Firaun ragu-ragu, waduh bagaimana ini? Ya, lalu kata rakyatnya dan juga pasukannya, ya Firaun engkau kan Tuhan, bisa saja engkau selamatkan kami, masa nggak berani? Akhirnya Musa sudah di tengah, Firaun mulai memberanikan diri. Musa sampainya berang ke seberang laut sana, semua Bani Israel selamat juga, Firaun baru di tengah. Kata Firaun, hei rakyatku, ini aku sudah di tengah, nggak ada masalah, ayo ke sini semua. Melihat Firaun nggak tenggelam, nggak diapa-apain, Musa juga sudah di ujung, rakyatnya yang bahlul ikut juga Firaun. Akhirnya pasukannya ikut Firaun semua sampai di tengah. Tadinya Musa langsung mau memukulkan tongkatnya, kata Allah, ya Musa jangan dipukul dulu, karena belum semuanya nyebrang, belum semuanya ke tengah. Nah setelah sampai ke tengah semuanya, barulah Musa diperintahkan untuk memukul kembali tongkatnya, lalu menyatu kembali air laut, maka tenggelamlah Firaun dan seluruh pasukannya di laut. Fa akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Maka Allah Subhanahu wa taala menyiksa Firaun dengan dua siksa, nakalal akhirati wal ula, yaitu siksa yang terakhir dan siksa yang pertama. Ayat ini dibalik, mestinya kan siksa pertama dan siksa kedua. Ini nakalal akhirah, siksa akhirat, wal ula, dan siksa dunia. Kenapa dibalik begitu? Dalam ilmu balaghah ketika dibalik itu untuk memastikan di akhirat Firaun dan tentaranya pasti diazab dengan azab sedahsyat-dahsyatnya. Karena itu akhir didulukan, nakalal akhirah wal ula, dan siksa dunia. Siksa dunia nggak perlu Allah pastiin karena sudah disaksikan langsung bagaimana siksa itu, yaitu tenggelamnya Firaun dan bala tentaranya. Bahkan bisa dilihat sampai sekarang Allah tidak menghilangkan jasadnya. Allah membuat jasad Firaun itu awet supaya jadi pelajaran bagi manusia akhir zaman. Sampai akhir zaman dulu pernah ada orang yang paling berkuasa, bukan menguasai ecek-ecek, menguasai semua kehebatan, semua kekayaan, semua militer, tidak ada yang bisa mengalahkannya, tapi ujung-ujungnya jatuh juga. Oleh karena itu kamu wahai manusia yang punya kekuasaan, apalagi baru kelas level RT, RW, level presiden sekalipun, belum apa-apa dibandingkan Firaun. Firaun saja ratusan tahun berkuasa jatuh juga, apalagi baru 3 periode, belum apa-apa. Jangan sombong karena berkuasa. Ya, ini sebuah pelajaran. Nah, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Semua ini adalah pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna nakalal akhirati wal ula, dua azab. Yang dimaksud dua azab itu para ahli tafsir menafsirkan dengan 3 tafsiran. Pertama, yang dimaksud dengan nakalal akhirati wal ula, siksa pertamanya yaitu ditenggelamkan, dan yang kedua disiksa di kubur. Itu pertama. Yang keduanya siksa neraka jahanam. Makna pertama. Makna kedua, dua siksa tersebut, yang pertama azab karena ucapan, yang kedua azab karena perbuatan. Azab karena ucapan mengaku Tuhan, azab karena perbuatan sangat bengis dan menyiksa orang-orang. Jadi dengan ucapan pun diazab. Jangan dikatakan ini kan cuma ucapan, nggak masalah. Kita kan yang penting akidah keyakinan di hati kita. Kita cuma ngucapin selamat, ya nggak masalah, cuma ucapan doang. Hati kita nggak ngakui, ya. Kita supaya toleransi, menghargai, kita ucapkan selamat kepada teman kita yang beda agama, lagi merayakan hari besarnya, hanya lisan kita saja. Hati kita nggak yakin, nggak apa-apa. Nah, Firaun ucapan pun diazab, ya. Jadi ada azab karena ucapan, ada azab karena perbuatan. Kalau hati gimana? Kalau hati bisa diazab? Enggak. Kalau hati
baru niat lalu tidak laksanakan, kalau jahat nggak diazab kalau baru niat. Yang ketiga, dua azab itu makna fa'akhadahullahu nakalal akhirati wal ula. Nah, sampai tenggelam Fir'aun, ya selesailah dakwah Nabi Musa kepada Fir'aun, selanjutnya dakwah Nabi Musa kepada Bani Israel. Nanti masalah lagi itu. Bani Israel itu adalah kaum yang dijajah lalu diselamatkan Nabi Musa. Selamat merdeka, malah mereka yang ingkar dan banyak masalah. Tapi kisahnya itu di tempat yang lain, bukan di surah An-Nazi'at ini. Setelah ini surah An-Nazi'at akan bicara soal kekuasaan Allah SWT atas alam semesta dan terjadinya kiamat serta balasan terhadap orang-orang yang beriman setelah kiamat dan terhadap orang-orang yang ingkar. Baik, ini sampai ayat berapa jadinya nih? Sampai fa'akhadahullahu nakalal akhirati wal ula inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya seluruhnya kisah Firaun itu la'ibrah, benar-benar ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang mengambil hikmah, orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Jadi siapapun kita, sekalipun penguasa, maka hendaklah kita menjadikan kisah Musa dan Fir'aun sebagai ibrah, sehingga kita menjadi pemimpin yang bijak, bukan pemimpin yang menyiksa. Fir'aun menyiksa dari anak-anak sampai orang tua, dia siksa semuanya. Ya, jangan sampai kita jadi pemimpin malah menyiksa rakyat sendiri. Baik, kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan saya persilakan, baik yang di rumah maupun yang di pondok, silakan. Bani Israel itu umatnya Nabi Musa. Kenapa sekarang tidak ramah, tidak dengan orang-orang Palestina, Yahudi sekarang tidak ramah atau tidak akrab, tidak akur? Ya, memang Yahudi yang ada di negeri Palestina sekarang adalah keturunan Bani Israel yang dulunya diselamatkan oleh Nabi Musa dari penjajahan Fir'aun. Memang wataknya Bani Israel itu berbeda dengan umat pada umumnya. Makanya dalam Al-Fatihah itu kita menyebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukin kami jalan yang lurus, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, yaitu orang Yahudi, waladdallin, dan juga bukan orang yang sesat seperti Nasrani. Maksudnya Yahudi kenapa disebut maghdub, dimurkai Allah? Karena mereka tahu ilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Kenapa Allah menyebutkan orang Nasrani dhalin? Karena mereka rajin ibadah tapi tidak berdasarkan ilmu. Nah, umat Islam jangan sampai seperti Yahudi dan Nasrani yang mereka banyak ilmu tapi tidak beramal, atau banyak amal tanpa ilmu. Maka umat Islam itu adalah orang yang beramal karena ilmu. Itu maksudnya. Jadi mereka dimurkai karena setelah ditolong dari Fir'aun oleh Nabi Musa, setelah bebas dari penjajahan, justru mereka yang menjadi ingkar. Mereka ingkar mulai dari nanti kisah ini berlanjut. Di antara tukang sihir yang selamat itu namanya Samiri. Nah, setelah menyeberang laut, Samiri ini ternyata pas di tengah laut itu, karena dia baru mu'allaf, baru beriman, dan dia luput dari pembantaian Fir'aun, masih ada bekas-bekas sihirnya itu. Dia beriman, baru mu'allaf, belum dapat ilmu sihirnya masih banyak. Nah, jejak malaikat Jibril yang membimbing Nabi Musa nyebrang laut itu, telapak kaki kuda malaikat Jibril itu yang nginjak pasirnya dilihat oleh Samiri, diambilnya, dimasukkannya ke kantong. Menyeberang laut itu langsung Bani Israel ini, ya, karena kan Bani Israel kan Musa juga melihat di negeri seberang laut itu ada penyembah patung dari kaum di seberang itu, bukan Bani Israel, bukan kaum Fir'aun. Nah, mereka langsung ngomong, ya Musa, bikinkan kami berhala seperti kaum itu. Langsung kita bikin berhala. Marah Musa, apaan kalian baru saja diselamatkan dari syirik, sekarang udah bertauhid mau syirik lagi? Kenapa? Karena belum
dapat ilmu, baru bertauhid, baru beriman dengan Nabi Musa kan, Bani Israel baru diselamatkan. Belum sempat. Nah, karena belum sempat itu Nabi Musa nanti diberitakan Allah untuk menerima bekal berikutnya, untuk membina Bani Israel dengan 40 hari 40 malam lamanya, arba'ina lailatan, dipanggil untuk mendapat perintah Allah. Nah, 40 hari itu digunakan oleh Samiri membuat patung dari emas, karena banyak emas yang mereka bawa dari kerajaan Fir'aun. Itu dibikin lembur, nanti dijadikan anak sapi dan bisa bicara, karena di tengah-tengah lembur itu ditaruh oleh Samiri pasir bekas injakan malaikat Jibril. Jadi seolah-olah si sapi, anak sapi dari emas itu bisa bicara, disembahlah oleh Bani Israel. Itu yang pertama. Yang keduanya, mereka tidak mau beriman kalau belum melihat Allah terang-terangan. Jadi banyak tingkahnya Bani Israel itu, banyak maunya tapi tidak mau beramal. Semua keinginan mereka itu hanya ingin menghindar dari beramal. Disuruh memotong sapi untuk mencari siapa pembunuh, ya, supaya diadili pembunuhnya, mereka banyak cincong. Potonglah sapi. Kata mereka apa? Wah, ini menghina kami, mentang-mentang kami pernah nyembah anak sapi. Musa dituduh menghina mereka. Ya, akhirnya mereka pun supaya tidak beramal nanya-nanya, sapi apa yang Musa? Kalau yang ingin kami potong, terus tanya, dikasih tahu sapi betina. Sapi betina warna apa? Warna kuning emas. Yang mana? Yang tidak tua, yang tidak muda. Yang mana yang tidak pernah dipakai membajak sawah, mengairi tanaman. Pokoknya yang paling mulus lah, warnanya putih, kuning emas. Akhirnya menyusahkan mereka. Dan begitulah tabiat Yahudi. Nah, dalam perjalanan mereka ada waktu-waktunya mereka terus turun-temurun, ada nabi, kadang-kadang tidak ada. Kalau tidak ada nabi, mereka minta-minta, Allah utuslah kami nabi, ya Allah utuslah. Ketika nabi diutus, mereka kadang-kadang membunuh nabinya sendiri. Nabi Zakaria dibunuh Yahya. Nah, itu tabiat mereka. Nah, kalau setelah itu mereka merasa paling dekat dengan Allah, paling pede lah pokoknya. Kami tidak akan masuk neraka kecuali hanya sebentar. Kalaupun masuk neraka hanya sebentar. Karena itu mereka merasa semua wilayah dunia ini milik mereka, terutama wilayah Palestina. Padahal kalau yang sah wilayah mereka bukan di Palestina. Dari nenek moyang mereka itu wilayah Mesir, ada bagian otonom yang dulu oleh Fir'aun pernah dikasihkan kepada Nabi Yusuf dan keluarganya. Itu wilayah otonomnya itu di Mesir, bukan di Palestina. Jadi kalau sekarang tidak normal karena mereka mencaplok tanah wilayah Palestina. Tentu saja rakyat pribumi yang tanahnya dirampok melawan, makanya sampai sekarang tidak akan akur. Seandainya Belanda masih mengambil tanah kita sampai sekarang, kita pun tidak akan akur dengan Belanda, ya kan? Kita akan melawan. Makanya muncul pahlawan-pahlawan kita membela untuk mengusir Belanda. Ya, jadi kalau ditanya kenapa sampai sekarang Yahudi tidak akur dengan Palestina, pertanyaan akan sama. Kenapa kalau Belanda masih ada, ya? Bangsa Indonesia pribumi tidak akur dengan Belanda, ya karena itu. Karena Belanda mencaplok tanah air kita. Nah, sekarang kenapa Yahudi tidak akur dengan rakyat Palestina? Karena Yahudi mencaplok tanah Palestina. Tentu saja yang dicaplok, ya marahlah, ya haknya diambil. Yang mencaplok juga sangat kejam dan bengis, maka tidak ada kesesuaian. Lain halnya kalau yang mencaploknya ramah, kemudian membagi haknya, lalu oke lah kita sama, itu akan damai. Tapi tidak akan terjadi begitu sebagai penjajah. Jadi kalau sekarang mereka tidak normal dengan rakyat Palestina, ya dua faktor. Pertama, kerakusan mereka untuk mengambil alih semua wilayah Palestina, bahkan merampok, bahkan membunuh setiap saat. Yang kedua, rakyat Palestina yang diambil tanahnya pun tidak bisa tinggal diam, maka tidak akan ada kedamaian sampai sekarang. Mestinya Yahudi kalau mau ngaku ada wilayah kecilnya di Mesir itu, disitulah tempat mereka. Kalau mereka ngaku ada tempat di dunia ini, tempat itulah tempat mereka. Seperti dulu yang diberikan oleh Fir'aun kepada keluarga Nabi Ishak dan Nabi Yusuf, ya. Nah, itu. Nah, sekarang kita bukan lagi dicaplok. Banyak wilayah kita sudah dikasih-kasih aja. Kalau kita survei katanya wilayah Indonesia ini ya lebih dari 80% sudah diambil alih oleh pihak lain tanpa ada perlawanan.
tanpa ada, malah dikasih aja, dikasih. Banyak ya pulau-pulau kita udah dikuasai banyak orang, kita nggak tahu pulau mana. Kalau nanti tadi sengketa tanah, kita punya sertifikat, dia juga punya sertifikat, tapi kita ada sertifikat garisnya sampai tanah adat, sampai dari awal ada sejarah tanah, masih bisa kalah di pengadilan oleh mereka. Ya, ada teman kita yang di Padang, tanahnya itu di tengah-tengah kecil, warung Padang di tengah, sebelahnya luas dibeli Cina, sebelahnya luas dibeli Cina. Pas bikin sertifikat, los semuanya jadi milik dia, termasuk tanah itu. Akhirnya dia tutup di pengadilan, yang punya warung Padang tanah kecil ini kalah. Jadi tanahnya sebelahnya kosong, di tengah punya dia, warung Padang kecil, yang sebelah besar, sebelah kiri besar, dibeli oleh Cina. Pas dibikin sertifikat oleh mereka, sertifikatnya los semua, termasuk tanahnya pemilik warung Padang ini masuk dalam tanah dia dalam sertifikat. Ketika dituntut di pengadilan, kalah. Akhirnya dicaplok tanahnya. Sekarang nuntut pengadilan, kalah terus, habis saja duitnya di pengadilan. Banyak kasus pengadilan kita kalah, bukan dengan pribumi tapi dengan Makanya kalau antum punya lahan, ya jangan jual kepada non muslim. Karena tanah itu diperebutkan dengan darah para syuhada dari zaman dulu. Palestina ini diperebutkan oleh Umar bin Khattab dengan banyak syuhada, oleh Salahuddin Al-Ayyubi banyak syuhada, oleh Muhammad Al-Fatih dengan banyak darah syuhada tumpah di dalamnya. Tiba-tiba dijual saja. Kayak kita sekarang ini berapa ribu, berapa ratus ribu, berapa juta pahlawan kita yang tumpah darahnya mengusir Belanda, mengusir Jepang, Portugis, Inggris. Tahu-tahu sudah kita miliki, sekarang kita jual kepada orang kafir, kita jual kepada mereka. Jadilah itu sekarang. Nah, jadilah Alfa Januari, jadilah gereja, jadilah apa. Nah, enak-enak aja jual kepada non muslim. Kalau tanah kita yang beli, lahan. Kenapa? Karena lahan terkait populasi. Ya, kalau barang bergerak mungkin bisa kita jual HP, kita jual apa. Kalau lahan tak bergerak begitu, prinsipnya kita yang beli, bukan jual. Makanya Bapak Ibu sekalian tuh depan kita jual tuh non muslim tuh 1258 meter Pak Atom non muslim di depan kita nih, non muslim, bukan yang ngaji, bukan sebelah. Hah? Koperasi. Nah, belilah sama Bapak Ibu. Kalau enggak suruh pondok yang beli, tapi sumbangi duitnya. Iya kan? Konsepnya begitulah. Nah itu bakso atom 1200 sekian meter tuh dijual tuh non muslim. Kayaknya saya udah temuin, mau nggak dibayar nyicil dalam jangka 2 tahun, tapi harganya tinggi banget. Ya itulah. Tapi konsepnya kalau tanah kita yang beli, jangan kita yang jual. Kalau jual mereka beli, maka populasi, komposisi penduduk akan lebih banyak mereka, akan berdampak buruk bagi generasi akan datang. Anak-anak kita sekarang aja jarang dengar lagu rohani non muslim, terpengaruh. Banyak sekarang sudah mau Natal bersama, apalagi dari kecil nanti dia dengar haleluya tiap hari. Gimana coba ya, ini aja kita ketar-ketir, anak kita nggak pernah dengar, nggak pernah tahu itu, tahu-tahu sekarang dari mana dia bisa tahu ngucapin Natal, sinterklas. Itu dari pengaruh media, tontonan TV, anak-anak kita. Dan ngaji malas, sekolah bukan di pondok. Makanya pondok kita memang dari dulu kalau menjelang tahun baru di pondok pesantren Tahfiz Al-Quran ini tidak libur. Kita tidak libur. Jadi nanti kalau pergantian tahun itu perang dunia, gedor, anak-anak kita sedang tidur itu, insya Allah tidak ikut campur dalam menyalakan petasan dan kembang api di pondok ini. Jadi anak kita akan tidur setahun, dari 2022 bangun 2023. Ya tidur setahun. Mungkin kalau Nabi yang 100 tahun, Nabi Uzair 100 tahun, anak kita
setahun, Nabi besar 100 tahun. Ini diantara cara menyelamatkan akidah. Walaupun ini anak-anak ada juga nih yang kepengen libur, bahkan ada orang tua yang datang sampai nggak paham juga. Kami kepengen biar bisa merayakan tahun baru, karena kami minta izin untuk libur. Nah, maaf ya Pak, tujuan kita supaya anak Bapak nggak tahun baruan, malah Bapak ingin supaya libur supaya tahun baru. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Ya makanya kalau Selasa ngaji Pak, makanya suruh ngaji Selasa. Mau saya isi keluar baterai lemah, ini baterai kita mau habis aja, kita ngaji terus nih. Kita tukar baterai terus ya, ngaji terus. Ya, sekarang banyak Fir'aun yang tindakan dan perbuatannya menyudutkan Islam. Kenapa seperti RI2 tidak ada pembelaannya terhadap Islam? Syukran Ustaz. Ya, sanjung nanti dia nggak bisa saya jawab. Kalau Anda mau tanya ke beliau kenapa tidak membela Islam, mungkin beliau merasa sudah membela Islam, tapi lebih jelasnya versi beliau lah yang paling objektif untuk menjawabnya. Saya tidak bisa menjawabnya. Kenapa? Tapi kalau dulu memang sangat yakin saya. Beliau dengan lantang mengatakan BPJS haram, terdapat di situ riba. Kalau sekarang ungkapannya BPJS membantu, yaitu kaul qadim kaul jadi. Kaul qadimnya saya senang, kaul qadimnya tanyalah dulu ke beliau yang paling berhak menjawab. Ya, sempat-sempatlah silaturahim. Nanti kalau ketemu tanyalah kenapa sekarang ada perbedaan antara ucapan dahulu dan sekarang. Ingat, Fir'aun diazab dengan dua sebab, ya, nakal al-akhir diullah. Yang pertama azab atas ucapan, yang kedua azab atas perbuatan. Jangan dikira kalau ucapan tidak diazab, kalau salah, ya, akan diazab. Fir'aun diazab atas ucapannya, yang kedua atas perbuatannya. Jadi kalau nanti ada yang bertanya, nggak apa-apa sekedar ucapan, hati kita tetap yakin kepada Allah. Islam berbeda dengan agama lain Pak. Islam harus sama antara hati, ucapan dan perbuatan, ya enggak? Kalau ada hati dengan ucapan berbeda, apa namanya? Munafik. Nggak apa-apa kita mengucapkan selamat Natal, tapi hati kita tetap berakidah yang sahih. Ya itulah tanda munafik itu, ucapan dan hati beda. Sama kayak Ustadz bilang, nanti kalau ada pencoblosan pemilu, nggak apa-apa kita terima uangnya serangan pajak, tapi jangan pilih orangnya. Itu ngajarin munafik juga. Boleh nggak uangnya diterima, partainya nggak dicoblos? Nggak boleh. Jadi yang benar apa? Jangan terima uangnya, jangan coblos. Udah, itu paling aman itu. Kalau Anda terima uangnya, Anda coblos, munafik. Ya, kalau begitu kita terima uangnya dan kita coblos partainya, itu lebih munafik lagi, lebih parah. Jadi ustaz-ustaz tolong hati-hati kalau memberi fatwa kepada umat. Kalimat antum satu kata, tapi yang bisa rusak 1 juta, 10 juta, 100 juta rakyat. Ya, hati-hati sekali dengan ucapan, karena ada dosa dan azab atas ucapan. Yang lain? Silakan yang lain. Tadi sudah terjawab ya dia. Baik, sebelum saya akhiri ada pengumuman Bapak sekalian, Ibu sekalian, untuk tanggal 23 bulan 1 tahun 2023 untuk pelatihan Faraid Islam sudah ada pendaftar 14 orang. Pak Haji daftar ya? Nanti saya data berdua. Berarti 16, sudah 16. Peserta kita batasi 100 ya, karena saya hitung ini nggak cukup nih kalau bila 100 lokasinya itu. Jadi sudah ada 14 yang daftar untuk pelatihan Faraid tanggal 23 bulan Januari tahun 2023.
Nah, silakan berlomba-lomba sebelum 100. Kalau sudah 100 kita tutup. Tapi kalau misalnya pendaftarnya setelah 100 itu ada lagi 40-an, mungkin kita buka pelatihan gelombang kedua. Nah, gelombang kedua itu mungkin bisa lanjutan materi atau pengulangan. Kita tengok kondisi lah ya. Jadi sekarang sudah ada 14 yang daftar, masih tersisa 86 seat ya untuk peserta. Jadi jangan dilihat 2-3 Januari, masih lama. Ya kalau nanti peserta udah 100 gimana? Walaupun masih lama kita tutup. Kita batasin 100 ya pesertanya. Karena saya hitung nih kalau lebih dari 100 agaknya sempit banget. Apalagi kalau nanti takutnya pas panas, agak kasihan pesertanya. Jadi silakan segera mendaftar. Untuk perorangan, satu orang 150.000 pembayarannya. Kalau lembaga atau yayasan per 5 orang 500.000. Misalnya DKM, Majelis Taklim Ibu, yayasan mau daftar ikut 5 orang 500.000 rupiah pembayaran. Itu penting karena nanti ada snack, ada makalah-makalah yang dibagikan. Untuk itulah itu dananya, termasuk untuk makan siang dan lainnya. Silakan segera daftar. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu tentang faraid. Yang anak-anak kita sudah kita ajarkan faraid. Saya tidak mau namain investasi, saya tidak mau namain kontribusi, saya nggak mau namain infak, saya namain pembiayaan atau biaya pelatihan. Karena akadnya harus seperti itu. Kalau saya kasih akadnya investasi 100.000, nanti antum sudah pelatihan harus dapat 100.000-nya, itu modal. Dan apa untungnya? Dapat lagi, rugilah saya. Tapi banyak orang ada yang pelatihan akadnya investasi, itu batil itu. Ada lagi biaya infak pelatihan itu disebut infak. Infak, kalau infak maka dia nggak boleh makan, dia infakkan lagi untuk yang berhak. Nah, jadi kita tetap biaya pelatihan. Nah, kalau dia hibahkan habis, dia tidak punya lagi. Dia akan numpang sama anak-anaknya. Dan boleh hibahkan itu dengan jumlah yang kita mau dan kepada siapa yang kita mau. Karena hibah itu milik sempurna kita, tidak diatur seperti aturan waris. Ya. Oke, silakan nanti hadir untuk pelatihan. Tapi Selasa depan kita tetap pengajian, silakan hadir juga untuk kelanjutan tafsir ini. Dan mungkin terkait akidah ya, menjelang akhir tahun, ajaklah anak-anak supaya kita tidak terkena tradisi-tradisi jahiliyah setiap pergantian tahun. Khawatir kita menganggap ini sebagai festival, sebagai perayaan, padahal ini masalah akidah yang mengancam keyakinan kita. Karena dalam Islam, akidah itu yang paling berharga, bahkan akidah lebih mahal daripada hidup kita di dunia ini. Ya, kita jangan sampai mati dalam syirik. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Matilah dalam keadaan akidah Islam yang sempurna. Mohon maaf sebesarnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.